Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Gak bosan kan ketemu Bujan lagi? Oke. Bola basket jatuh terpental-pental. Ayo kawan, semangat lawan penjajahan mental. Pak Karno pernah mengatakan, perjuanganku jauh lebih mudah karena aku melawan penjajah. Sementara perjuangan kalian jauh lebih berat karena yang kalian hadapi adalah bangsamu sendiri, melawan bangsamu sendiri. Nah, hal itu relate dengan kejadian Poso, kejadian Sampit yang kurang lebih terjadi sekitar tahun 2001. Mencangkup tentang kerusuhan SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Apa hubungannya sih Bu yang akan kita bahas di bab 1 ini? Nah, kejadian Sampit pada tahun 2001 tersebut jauh kalau ditarik ke belakang sekitar tahun 1948 hingga tahun 1965, hal yang serupa pernah terjadi di rentan waktu tahun tersebut, 45 hingga saya ulangi lagi pada tahun 1948 hingga 1965. Inilah yang akan kita pecahkan bersama, yaitu usaha-usaha bangsa Indonesia dalam menumpas gerakan disintegrasi. Disintegrasi artinya perpecahan yang merupakan lawan dari integrasi, yaitu penyatuan. Jadi, dalam hal ini kalian harus banyak mengambil hikmahnya apa dalam peristiwa disintegrasi. Jangan mengambil hal-hal yang negatif untuk dijadikan contoh ke depan. Oke. Pasca merdeka, pasca proklamasi, apakah kita bisa leha-leha dengan tenang, Bu? Belum. Karena pasca proklamasi ada gangguan, ancaman yang datang dari luar dan ancaman yang datang dari dalam. Ancaman yang datang dari luar kita tahu bersama, Belanda datang lagi, lalu mereka melakukan agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2 dalam bentuk diplomasi maupun dalam bentuk kekerasan. Lalu yang berikutnya, yang dimaksudkan dalam ungkapan Bung Karno tadi, melawan bangsamu sendiri, yaitu ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam bentuknya apa sih, Bu? Yang terdekat yaitu salah satu contohnya peristiwa Poso, SARA. Kenapa sih, Bu, harus ada perpecahan, harus ada disintegrasi? Ingat, bangsa Indonesia terdiri dari 17.500 pulau dan sekitar 300 etnis serta beragam suku bangsa. Semakin luas, semakin banyak keberagaman, semakin banyak perbedaan, semakin banyak pula gesekannya. Jadi, itulah yang menyebabkan kenapa harus ada konflik SARA di saat tahun 2001, yaitu konflik Poso dan konflik Sampit. Poso di Sulawesi Tengah, Sampit ada di Kalimantan. Kita tarik mundur ke belakang. Hal itu juga terjadi tahun 1948 sampai 1965. Terjadi peristiwa disintegrasi perpecahan yang mencangkup 3 hal, yaitu mencangkup ideologi, mencangkup kepentingan, dan yang satu lagi mencangkup tentang sistem pemerintahan. Apa, Bu? Dan bagaimana penyelesaiannya? Tokohnya siapa? Latar belakangnya? Kita lihat contohnya setelah ini dan kalian akan mengerjakan hal yang sama yang sudah dikerjakan oleh kakak kelas kalian yang terdahulu. Silakan simak. Kembali lagi nak, mengerucut ke pembahasan kita. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis usaha-usaha pemerintah Indonesia dalam menumpas gerakan disintegrasi yang terjadi ketika rentan tahun 1948 sampai 1965. Sampit Poso merupakan peristiwa pancingan bagi kalian untuk lebih memahami peristiwa yang akan kita bahas sebenarnya, yaitu peristiwa disintegrasi yang mencangkup ideologi. Kenapa ya, Bu, kok bisa mencangkup ideologi? Ingat, ideologi itu merupakan suatu gagasan, kepercayaan, suatu kelompok, suatu individu, bahkan suatu negara yang dijadikan landasan untuk menjalani kehidupan.
Ideologi ada banyak, ada liberalisme, ada komunisme, ada islamisme, ada ultranasionalisme, ada chauvinisme, ada fasisme. Nah, yang terjadi di Indonesia itu mencangkup komunisme dan islamisme. Gerakan disintegrasi apa aja Bu yang mengancam persatuan yang terkait dengan ideologi? Yaitu 1. PKI Madiun 1948, DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, jelas ini mencangkup ideologi Islamisme. Yang terakhir, PKI 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Itulah gerakan disintegrasi. Ada 3 gerakan disintegrasi yang mengancam ideologi. Yang berikutnya ada gerakan disintegrasi yang mengancam sistem pemerintahan. Apa sih Bu maksudnya sistem pemerintahan? Ini ada sekelompok orang atau sekelompok individu atau bahkan karena satu golongan ini, satu wilayah tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang dijalankan saat itu. Kata kunci dari disintegrasi yang mencakup sistem pemerintahan karena ketidakseimbangan atau kesenjangan kesejahteraan ekonomi. Itulah yang menyebabkan adanya gerakan disintegrasi. Nah, gerakan disintegrasi yang macamnya seperti apa? Macamnya seperti PRRI, Permesta, lalu satu lagi negara federal, BFO. Yang ketiga, gerakan disintegrasi terkait dengan kepentingan. Kalau kepentingan ini jelas mencangkup kedudukan suatu individu, suatu kelompok yang ingin melanggengkan kekuasaannya, ingin mempertahankan status quo-nya, tidak mau berubah. Gerakan disintegrasi yang seperti apa Bu ini? Yang seperti APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, dan RMS. Nanti akan dikupas lebih dalam bentuk diskusi kelompok ya. Kalian akan mengupas tuntas tentang latar belakangnya apa, pemimpinnya siapa, proses pergerakannya, yang terakhir yang terpenting dari tujuan pembelajaran kita yaitu proses penumpasannya bagaimana pemerintah Indonesia menumpas ketiga gerakan yang mengancam ideologi, kepentingan, serta sistem pemerintahan tersebut. Semangat, selamat berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Umratul Zahra dalam Kilas Info. Kali ini kita akan membahas tentang disintegrasi bangsa. Disintegrasi adalah hilangnya sebuah persatuan dan kesatuan suatu bangsa yang disebabkan oleh rakyat yang tidak percaya kepada pemerintahan. Indonesia pun juga terlepas dari ancaman disintegrasi ini. Terdapat 3 faktor utama Indonesia mengalami ancaman disintegrasi. Yang pertama adalah separatisme karena ideologi. Kita dapat melihat sejarah nyata Indonesia mengalami ancaman disintegrasi dengan melihat peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Juga dapat kita lihat pada sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang terjadi di berbagai daerah. Juga terakhir adalah peristiwa yang sempat menggegerkan bangsa Indonesia, yaitu adalah Gerakan 30 SPKI. Faktor yang kedua yaitu separatisme akibat kepentingan. Kita dapat mengetahui bahwa Indonesia mengalami disintegrasi akibat kepentingan, yaitu dengan mengetahui sejarah pemberontakan Andi Aziz di Makassar pada tahun 1950. Juga dapat kita lihat pada Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung pada tahun 1950. Juga yang terakhir dapat kita lihat pada Republik Maluku Selatan terhadap pembentukan NKRI. Dan yang terakhir adalah separatisme akibat sistem pemerintah. Sejarah nyatanya pun dapat kita lihat pada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang disebut dengan Perjuangan Rakyat Semesta yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Maka dari itu, agar disintegrasi tidak terulang kembali di Indonesia, kita harus meningkatkan rasa nasionalisme dan lebih mementingkan urusan negara ketimbang urusan kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seputar Indonesia. Indonesia pernah menghadapi ancaman disintegrasi atau separatis terhadap bangsa Indonesia sendiri. Ancaman disintegrasi terhadap bangsa Indonesia antara lain G30 SPKI, PKI Madiun tahun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, dan Permesta.
Ada 3 ancaman yang mencangkup ideologi bangsa. Yang pertama yaitu PKI Madiun tahun 1948. PKI Madiun tahun 1948 terjadi karena Kabinet Muhammad Hatta membuat program rela angkatan perang yang mengakibatkan kader-kader komunis TNI berkurang, sehingga orang-orang komunis tidak terima karena banyak yang tidak menjadi tentara. Yang kedua yaitu G30 SPKI. G30 SPKI sendiri ini sampai saat ini belum diketahui apa penyebab terjadinya G30 SPKI tersebut. Yang ketiga ini mencakup ideologi bangsa serta agama Islam di Indonesia, yaitu DITII. DITII ini tersebar di berbagai provinsi. Kita ambil salah satu contoh saja, yaitu dari Aceh dipimpin oleh Daud Berek. Ini terjadi karena Aceh pernah dijanjikan oleh Soeharto akan dijadikan provinsi namun malah menjadi Karisidenan, sehingga orang-orang Aceh tidak terima dan melakukan pemberontakan. Pemberontakan dari Aceh ini dihentikan dengan cara musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang biasa disingkat dengan MKRA, sehingga pada akhirnya telah disepakati Aceh dijadikan provinsi. Sekian seputar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najani Uqam Hanif di Sekilas Info. Gerakan disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keadaan persatuan serta menyebabkan perpecahan. Latar belakang umum dari gerakan tersebut adalah ketidakpuasan suatu kelompok atas kebijakan pemerintah. Konflik mengenai disintegrasi bangsa terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, konflik mengenai ideologi. Yang kedua, konflik mengenai kepentingan. Yang ketiga, konflik mengenai ketentaraan. Konflik berkaitan dengan ideologi ada 3, PKI Madiun, G30 SPKI, dan DITII. Konflik berkaitan dengan kepentingan terbagi menjadi 3 jenis, PRI, Persoalan Negara Federal, dan BFO. Konflik berkaitan dengan ketentaraan terbagi 3 jenis. Yang pertama, konflik anti-ISIS, yang kedua, RMS, dan yang ketiga, ABRA. Salah satu konflik yang berkaitan dengan ideologi adalah pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Latar belakang pemberontakan PKI adalah kekecewaan akibat hasil perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda. Cara pemerintah dalam menanggulangi adalah mengirim divisi Siliwangi yang dipimpin Abdul Haris Nasution. Sekian Sekilas Info. Saksikan selanjutnya dalam jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.